Oke, salve. Kita kembali di perkuliahan aljabar linear work from home. Di tengah situasi wabah COVID-19, kita melakukan perkuliahan online aljabar linear. Kali ini kita akan berbicara ruang Euclidean Rn dimensi n. Ya, yang pertama kita akan bahas bagaimana definisinya. Ini definisi untuk Rn. Jadi dia merupakan pasangan terurut yang ini A1, A2, A3 sampai dengan An. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya berbicara hanya A1, A2, A3. Itu artinya apa? Artinya kita berbicara di ruang berdimensi 3. Kalau A1 dan A2 ruang berdimensi 2 seperti ini. Sedangkan kalau dimensi 1 tidak lain adalah bilangan real. Ya. Kalau R4 berarti ada 4 komponen yang ada di sini. Oke. Ini sekali lagi bahwa dimensi Rn tadi itu dapat dinyatakan menjadi sebuah vektor dengan komponennya sebanyak n. Misalnya vektor U itu dan V itu ada di Rn. Dengan U itu U1 sampai Un, kemudian V itu V1 sampai Vn. Kedua vektor itu kalau sama, jika masing-masing komponennya sama, dalam arti bahwa U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V3, dan Un sama dengan Vn. Penjumlahan dua vektor itu jumlahkan masing-masing komponennya, berarti U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, sampai dengan Un tambah Vn. Perkalian dan skalarnya dikalikan dengan masing-masing komponennya ada. Oke. Kemudian kita mengenal vektor 0 pada Rn, dinotasikan dengan 0. Definisikannya ini. 0-nya ini ada sebanyak n. Kemudian jika U itu demikian, maka bentuk negatif dari U-nya itu ini. Masing-masing komponennya ada negatifnya. Dari situ akibatnya ketika U kurang V ini harusnya U kurang V. U kurang V adalah U1 kurang V1, U2 kurang V2, U3 kurang V3, UN kurang Vn. Komponen-komponennya dilakukan operasi pengurangan. Ini kita berbicara sifat-sifat operasi dari vektor-vektor pada Rn. Saya punya vektor U, vektor V, vektor W pada Rn. Dan K dan L itu adalah skalar. Ini yang pertama kita buktikan komutatif, berlaku komutatif. U tambah V sama dengan V tambah U. U tambah V ini kita uraikan ini ke sini berdasarkan definisi. Karena masing-masing komponen yang di dalam ini adalah bilangan real, dan di dalam bilangan real berlaku komutatif, maka ini ke sini saya bisa balik. Misalnya komponen pertama U tambah V bisa itu sama dengan U1 tambah V1 sama dengan V1 tambah U1. Yang sama dengan alasan yang sama juga berlaku untuk komponen kedua sampai dengan komponen ke N. Dari sini dapat ditulis berarti V1 sampai Vn tambah U1 sampai Un. Tidak lain adalah V tambah U. Ini juga sama. Yang mau buktikan ini, kita kerja yang dari ruas kiri. Ini kita kerjakan yang lebih terlebih dahulu ini. V tambah W. Saya kasih kurung siku ini hanya untuk mau membedakan bahwa ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian ini hasil dari V tambah W itu ini. Kemudian masih dijumlahkan dengan U, hasilnya U1 tambah V1 tambah W1, kemudian U2 tambah V2 tambah W2 sampai dengan UN tambah Vn tambah Wn. Oke.
di dalam, ya kembali lagi bahwa ini masing-masing ini adalah bilangan real, maka berlaku juga asosiatif pindah kurung. Berarti ini dapat ditulis menjadi U1 tambah V1 tambah W1, U2 tambah V2 tambah W2, UN tambah VN tambah WN. Ini yang di dalam kurung ini saya kasih kurung ini siku. Ini hasilnya U tambah V tambah W. Oke. Ini U tambah ini menghasilkan itu sudah. Kemudian U tambah negatif dari U menghasilkan vektor 0. Ini vektor, bukan skalar tapi ini vektor 0. Kemudian K kali LU sama dengan KL kali U. Yang K dan L ini skalar, kita kerjakan K kali LU. LU kita kerjakan duluan, berarti LU1, LU2, LU3, LUN. Dikali dengan K berarti KL U1, KLU2, KLU3, KLUN. Ini adalah KL kali U1. Ini tidak lain adalah U, menghasilkan KLU. Ya, ini juga sama. Ini hanya penguraian U1 tambah U tambah V ini. Kemudian dikalikan dengan skala berarti menghasilkan ini. Kemudian K kali U1 tambah V1 adalah K U1 tambah K V1, sama halnya juga dengan komponen kedua sampai dengan komponen ke N. Kemudian kita uraikan, kita kumpulkan yang komponen U saja dan komponen V. Ini adalah ini. Kemudian ini juga sama, bisa ditulis jadi ini. Ini kedua ini tidak lain adalah KU tambah KV. Oke. Ini juga sama, K tambah L dikalikan dengan vektor U, berarti K tambah L kali U1, K tambah L kali U2, sampai dengan K tambah L kali UN. K tambah L kali U1 adalah KU1 tambah LU1, kemudian K tambah LU2, KU2 tambah LU2, sampai dengan KUN tambah LUN. KU tambah LU. Saya rasa Anda semua bisa. Yang diperkenalkan ini kalau kita kembali ke materi yang sebelumnya itu dot product, tapi kalau di RN ini namanya bukan dot product tapi inner product, hasil kali dalam. Hasil kali dalam U dan V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 tambah UN VN. Jadi komponen-komponennya dikalikan. Sifat hasil kali dalam, beberapa sifat nih. Yang pertama, hasil kali dalam UV sama dengan hasil kali dalam VU. Ini U kali V ini. Namun pada ini kan yang ini nih bilangan real, maka bisa berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Jadi U1 kali V1 sama dengan V1 kali U1. Sama hal juga dengan suku kedua sampai dengan suku ke N. Yang ini tidak lain adalah V hasil kali dalam V dan U. Oke. Ini juga sama. Kita kerjakan dulu yang penjumlahan U tambah V nya ini, baru kita lakukan proses hasil kali dalam dengan W menghasilkan ini. Kemudian U1 tambah V1 kali W1 adalah U1 W1 tambah V1 W1, komponen suku keduanya ini, suku ke N ini. Kita kumpulkan suku yang ada U dan W nya ini, kemudian yang ada V dan W nya ini. Dari sini diperoleh yang ini sendiri adalah U hasil kali dalam U dan W, dan yang ini sendiri adalah hasil kali dalam V dan W. Oke. Nih bisa.
Ini ku.v ini kita ku-nya ini kali dot v-nya ini berdasarkan definisi inner product ini, kemudian kita faktorkan k, yang ini sendiri adalah inner product dari u kali u dot v. v itu lebih besar sama dengan 0, ya jelas. Kenapa? Berdasarkan definisi berarti V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat semuanya kuadrat, maka dia akan lebih besar sama dengan 0. Ini kita berbicara norm. Mungkin pertemuan sebelumnya kita bicara tentang norm di ruang dimensi 3, sekarang di dimensi n. Hampir sama saja, hanya ini ada komponennya, ada n buah komponen. Kalau yang kemarin cuma 3 atau 2 komponen saja. Kemudian kalau kita mau melihat jarak dari 2 buah vektor pada Rn ini, definisinya ini, notasinya DD, distance jarak atau metrik, kadang orang bilang metrik Euclidean. Norm dari U kurang V ini U1 kurang V1 dikuadratkan U2 kurang V2 dikuadratkan tambah bla 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 tambah UN kurang Vn dikuadratkan, baru diakarkan. Oke. Ini kesamaan Cauchy-Schwarz. Saya akan hanya gunakan saja, pembuktiannya saya kembalikan nanti sebagai tugas untuk Anda sekalian. Beberapa sifat-sifat terkait dengan panjang vektor pada Rn. Ya. Nomor bagian A ini jelas. Akar ini kan selalu bernilai positif. Kemudian ini yang mau dibuktikan, norm dari U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0. Pernyataan biimplikasi yang kita dari kiri ke kanan duluan. Jika norm U sama dengan 0, maka U sama dengan 0. Norm U sama dengan 0 ini, definisinya ini, maka ini kalau kita kuadratkan kedua ruasnya maka menghasilkan yang ini. Yang ini saya tulis dalam bentuk sigmanya ini sama dengan 0. Ini dapat terjadi jika UI-nya sama dengan 0 untuk setiap I-nya yang berjalan dari 1 sampai N. Sekarang dari kanan ke kiri, ini berupa vektor. Misalkan vektor U-nya sama dengan 0 atau U-nya ini. Saya bisa tulis jadi ini. Saya tulis kembali norm U-nya ini, karena yang diketahui U1-nya 0, U2-nya 0, maka ini. Sampai UN-nya 0, maka norm U sama dengan 0. Ini norm KU sama dengan mutlak K kali norm U. Ini berdasarkan definisi ini. Kemudian ini ke sini, kita ingat kembali sifat aljabar AB dikuadratkan berarti A kuadrat kali B kuadrat, maka hasilnya ini. Ini saya sudah keluarkan karena masing-masing sukunya ada K, maka kuadrat, maka saya faktorkan K kuadrat. Kemudian akar dari K kuadrat ini saya ambil mutlak untuk menjamin bahwa K itu nilainya positif. Kenapa? Supaya jangan bertentangan dengan poin A tadi, bahwa normnya itu harus nilainya lebih besar sama dengan 0. Yang ini sendiri adalah norm U. Kalau kita tidak meletakkan mutlak di sini, maka bisa terjadi K ini kan negatif, maka akan bertentangan. Norm itu ya,
Nom itu panjangnya selalu bernilai positif. Ini yang mau kita buktikan, nom U tambah V lebih kecil nom U tambah nom V. Kita startnya dari ruas kiri, kita tulis U tambah V, nom U tambah V dikuadratkan, tidak lain adalah ini. Kalau ini U dot U, ini uraikan jadi U dot U tambah U dot V tambah V dot U tambah V dot V. Ini tidak lain adalah nom U dikuadratkan, ini kan ini dengan ini sama karena nilai sifatnya komutatif tadi. Kemudian ini V dot V adalah nom V dikuadratkan. Ini ke sini yang berubah adalah suku yang keduanya ini. Kenapa? Karena alasannya pada sifat nilai mutlak. Kemudian ini ke sini pakai ketaksamaan Schwarz. Kemudian ini sama dengan nom U tambah nom V dikuadratkan. Anda bisa uraikan A tambah B dikuadratkan jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Teorema yang terakhir, saya punya nom U nya ini, nom U, vektor U nya ini, vektor V nya ini pada Rn. Dengan hasil kali dalam. Saya membuktikan bahwa U dot V adalah 1/4 kali nom U tambah V dikuadratkan kurang 1/4 kali nom U kurang V dikuadratkan. Kita mulai dari U tambah V dikuadratkan. Ini penjelasannya, ini menghasilkan nom U dikuadratkan tambah 2 kali U dot V tambah V kuadrat. Oke. Kemudian kalau yang kurang nom U kurang V dikuadratkan ini menghasilkan nom U kuadrat kurang 2 U dot V tambah nom V dikuadratkan. Jika bintang 1 tadi kurang dengan bintang 2 maka sesuai dengan yang kita inginkan. 1/4 U tambah V dikuadrat kurang 1/4 U kurang V dikuadratkan dengan sedikit pengerjaan aljabar yang ada. Untuk tugas perkuliahan ini akan diberikan setelah Anda memahami ini. Anda bisa mengupload tugasnya melalui e-learning. Terima kasih.